Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, untuk kemarin yang merasa paling akademisi dan merasa paling IT, pet. Sekarang mereka dilaporkan langsung Pak D. Jokowi ke Polda Metro Jaya. Pokoknya nikmatilah hasil karya kalian. Wah, parah akademisi, sakit hati. Nah, tentunya kalian pasti penasaran kan dengan sosok Nenek Taruya. Kemana sih nenek yang ini? Padahal kan gerombolannya, oh aduh, lagi gencar-gencarnya nih menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Biasanya nih nenek ini kan paling garda terdepan menyerang Pak Jokowi. Ternyata nih nenek ini ketakutan, ketar-ketir sampai lari terbirit-birit memohon kepada Abah Anies, meminta pertolongan kepada Abah Anies. Takut gerombolannya habis ditangkap Pak polisi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Satu dua, ayo satu dua, lagi satu dua tiga, sip, oke mantap ya. Terima kasih ya Bapak Presiden. Sampai sekarang sih Bapak Presiden. Astagfirullahaladzim, Bapak Presiden katanya sampai sekarang. Allah Akbar. Pak Prabowo nenek, aduh ya Allah. Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa itu ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik jika sekali nanti menjadi jelas dan gamblang. Nggak tahu. Ya, udah. Kalau misalkan melaporkan Pak, ya kuasa hukumnya aja kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi? Ya dia aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang, ya. Masih di Jakarta, Apanya? apa? Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum, ya. Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya, ya. Jokowi bikin tim pengacara untuk hadapi gugatan ijazah palsu. Tapi kenapa sekarang ya? Apa karena munculnya nama Suprapti Waginosari alias Tipa. Tipa bilang, Suprapti aja lah, lebih cantik ya kan. Suprapti bilang, Jokowi bikin tim pengacara untuk hadapi gugatan ijazah palsu. Tapi kenapa sekarang ya? Apa karena munculnya nama Rizmon Sianipar? Pertanyaannya terbalik. Kenapa Rizmon Sianipar baru menuntut sekarang? Wes betul, cerdas Ibu ini. Betul sekali. Kok baru muncul sekarang? 10 tahun Bapak Joko Widodo menjadi presiden, si Rizmon Sianipar kemana? Apakah dia bertapa? Kata Tipa, Rizmon bukan tukang hoax. Dia akademisi, ilmuwan, ahli digital forensik, analisis metadata, file PDF waktu dokumen dibuat, dan datanya bikin merinding. Kenapa merinding? Memangnya kau jumpa hantu? Tipa, kau bilang Rizmon bukan tukang hoax. Rizmon memang bukan tukang hoax, tapi dia tukang fitnah. Apakah analisa si Rizmon sudah valid? Ya, sudah ada pengesahan secara hukum sehingga dia bisa mengatakan ijazah Jokowi palsu. Kalau tidak ada pengesahan, ya pengesahan hukum, dia tak boleh berbicara ijazah orang lain palsu. Itu jatuhnya fitnah. Kata Tipa lagi,
Kalau semua bisa dibuktikan secara ilmiah dan terbuka, ini bukan cuma soal ijazah. Ini soal legitimasi, soal sejarah, soal masa depan Gibran. Kalian sebenarnya, ya kan, kalian mau berhadapan dengan Gibran itu di 2029 nanti. Karena kalian takut, kalian jatuhkanlah nama Pak Jokowi. Biar semua yang menyangkut ke Pak Jokowi itu orang tidak percaya. Sebenarnya mereka ketakutan dengan potensi Mas Gibran. Takut Aniesnya tidak menang kembali. Tapi kalian salah tipa. Bapak Joko Widodo akan tetap ya dipercaya oleh rakyat Indonesia. Kalau masalah Gibran ya kan, ini kan politik kalian aja. Kalian mau menurunkan Gibran, mau naikkan si Anies. Mimpi kalian itu yang kelamaan tipa. Ya, buah hati intan payung kau itu nggak akan bisa juga jadi pemimpin. Kalian mau menjatuhkan nama Pak Jokowi supaya apa? Supaya orang-orang yang didukung Pak Jokowi ya, anaknya, menantunya, orang tak milih. Jadi kalian mainkanlah isu ini. Inilah kalau udah onta sama banteng bertemu, gencar-gencarnya, ya kan? Yang kalian serang siapa? Pak Jokowi. Sekarang aku bilang sama kau tipa, coba kau suruh si Rismon ya mengecek keaslian ijazah Megawati. Jangan Jokowi aja, karena mantan presiden kita banyak. Ada Megawati yang masih hidup ya, ada Bapak SBY. Suruh si Rismon coba ngecek ijazah Pak SBY sama ijazah Megawati. Megawati dulu SMA-nya benar nggak ijazahnya? Kenapa Pak Jokowi aja? Kalau hidup itu mau perasaan benar ya, tegakkan kebenaran. Cek semuanya, mantan presiden semua cek ijazahnya. Suruh si Rismon itu yang katanya pintar kali itu. Suruh dia ngeceknya. Ijazah Bapak SBY, ijazah Megawati. Ijazah Pak Prabowo berani nggak? Ayo untuk kalian para pembenci Pak Jokowi, ngecek ijazah Pak Prabowo berani nggak? Betul nggak Pak SBY sama Megawati sekolah? Betul nggak? Ya kan ijazahnya benar, ijazahnya asli. Baru per. Ini kalian koar-koar cuman Pak Jokowi aja. Karena apa? Karena kalian takut nama Jokowi itu ya masih percaya rakyat Indonesia, masih sayang, masih cinta rakyat Indonesia kepada Joko Widodo. Jadi kalau seandainya kalian bersaing di 2029, ya Pak Jokowi dukung salah satu capres nanti 2029, kalian takut, kalian tumbang. Kan? Kata dia lagi ya kan, Jokowi mungkin tidak takut Rismon. Ngapain pula Jokowi takut sama Rismon? Memang si Rismon siapa? Kata dia, tapi Jokowi itu takut pada satu hal, kebenaran digital yang nggak bisa dibungkam. Mainnya udah bukan opini, ini era data. Masalahnya adalah kalau Jokowi bawa kasus ke pengadilan dengan tuntutan fitnah ijazah palsu, maka Rismon dan tim bisa bawa kasus ini ke internasional. Aduh, bengak. Sejak kapan masalah ijazah dibawa ke dunia internasional? Kau ini ya kan, gelar dokter kau tuh, ya bikin malu UGM aja kau. Kau tamat dari UGM, tapi kau bisa mengeluarkan ya orang sebengak ini cara berpikirnya. Masalah ijazah mau dibawa ke dunia internasional. Dan kau bodoh-bodoh rakyat Indonesia ini. Walaupun rakyat Indonesia ini ya kan banyak yang nggak sekolahnya tinggi, tapi mereka tahu cara berpikir, tahu menggunakan logika. Udahlah tipa ya kan, muak kalau udah nengok kau. Kalian ini kan kesopatan semua, ya gerombolan kau itu, tipa, Rismon, Panci, semua mau dipanggil dari televisi sini, mengumbar, ya kan, kemunafikan, mengumbar kebohongan. Belum ada pengesahan dari hukum ya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kalian sudah mengumbar ke sana kemari. Nggak fitnah namanya itu. Ketetapan hukumnya aja belum ada. Pihak UGM sekarang tipa, kalau seandainya kau bilang kan ijazah Jokowi palsu ya, yang kau salahkan itu UGM, bukan Pak Jokowinya. Karena Pak Jokowi dapat ijazah dari UGM. Yang kau salahkan itu KPU, karena KPU yang meloloskan Pak Jokowi bisa menjadi wali kota, gubernur, sama presiden. Kenapa yang habis-habisan kalian serang Pak Jokowi? Nggak logika juga kalian ini. Kalau aku bilang sama kau tipa, ya bilang sama si Rismon, coba cek dulu ijazah Megawati sama Pak SBY.
Jangan cuma dijajah Jokowi aja, karena mantan presiden kita masih ada lagi tuh, SBY sama Megawati. Coba cek dulu ijazahnya. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Katanya mau kudeta presiden lah, apalah kudeta apa? Kepala kamu tuh yang kita kudeta yang kita presiden. Tulis itu saya bilang mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta. Kepala kamu nanti dikudeta Bang Hercules. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah sementara, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Sosok Pak Prabowo, Mas Gibran, kita Subhanallah, ini baru ya, idola saya nih, Pak Dudung Abdurrahman. Ini kalau mau contoh mantan jenderal yang sudah purna tugas, coba dengarkan lisan yang dikeluarkan oleh Pak Dudung. Seperti ini baru bisa menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita rakyat. Pokoknya purnawirawan yang jos. Kalau begini ya, semua jenderal yang itulah yang kemarin keluar teriak-teriak, apalagi Pak Kumis ya. Pak Kumis, contoh ini Pak Dudung seperti ini. Jadi dihormati, dihargai sama rakyat Pak Kumis. Ya, seperti Pak Dudung. Ini banyak yang mengidolakan ini. Ya, lisan yang dikeluarkan menghormati. Ini Pak Dudung menghormati ya pilihan rakyat. Pak Prabowo, Pak Gibran tuh dipilih oleh rakyat. Pak Dudung tahu itu. Pak Kumis, contoh ini ya. Pak Dudung nih, sehat selalu Pak Dudung, amin ya rabbal alamin. Gimana situasi? Saya bilang, Pak Gibran, Pak. Masa? Dia bilang gitu. Ini belum ada nama ini ceritanya. Masih antara Erik, Khofifah. Ya, Erik yang paling kuat ya, kan? sama Khofifah. Saya kan ngotot dari awal. Gibran, Pak, saya bilang gitu. Saya bilang, benar itu. Saya bilang gitu. Habis itu kan, begitu kita pilih, surveinya begitu naik. Iya. Dia telepon saya, you benar Faring, you benar katanya begitu. Dia telepon begitu kan. Terus saya ketemu, luar biasa yuk. Saya bilang, Pak, milenial Pak. 60% ini pemilih pemula dan pemuda benar. Melihat Gibran sebagai simbol resmi mereka dalam kekuasaan. Suka tidak suka ya? Suka tidak suka. Selain bahwa tadi itu yang Pak Jokowi terafiliasi karena Mas Gibran adalah anak biologisnya, tentu orang mengatakan kita mau yang kayak Pak Jokowi. Tentu iya. Tapi bahwa Gibran adalah generasi milenial dan dalam 2 kali debat ini membuktikan seperti orang tadinya kan biarin aja tuh Gibran nanti jadi wakil biar dihajar sama profesor kita ini kan. Ternyata tidak. Serangan balik kawan itu gelagapan semuanya. Malah dipermalukan. Jangan main-main, Pak. Jangan main-main. Generasi sekarang belajarnya banyak. Betul, bisa ditoprak Mahmud maupun Caimin. Pelangap-pelongo dibuat Mas Gibran. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya?
Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Dan itu untuk Nenek Taruya, awas menikmati hasil kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau tidak mengakui Pak Prabowo sebagai presidennya. Parah sih ada apa. Nah pokoknya untuk masalah ijazah palsu itu udah clear. Mereka sebenarnya lucu. Dan memang betul kalau kata pengamat-pengamat yang lainnya, mereka memvonis ijazah Pak Jokowi palsu dengan menggunakan alat bukti yang tidak otentik. Masa iya memvonis seorang ijazah palsu menggunakan sebuah ijazah fotokopian? Dan ada yang lebih lucu lagi, menggunakan foto dari sosial media, meneliti sebuah foto di sosial media, langsung memvonis ijazah seseorang tersebut palsu. Astagfirullahaladzim, tanpa melihat ijazah yang aslinya. Itu jelas real fitnah, penyebaran kebencian, pokoknya hoax, dan harus ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik. Nih sebenarnya ya, saya menciumnya ini aroma Pilpres 2029. Memang ada betulnya juga sih. Ini mungkin sebenarnya mereka ketakutan. Ketakutan dengan potensi Mas Gibran yang selalu mereka hujat-hujat itu, padahal mereka sebenarnya ketakutan dan ketar-ketir. Makanya ya, kami sangat mendukung Pak Jokowi untuk memberikan mereka pembelajaran agar mereka para sengkuni ini bisa sadar. Pokoknya kita doakan bersama-sama semoga mereka di penjara nanti, di dalam penjara bisa tobat lah, bisa tobat, bisa menyesali, dan bisa menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah di mata hukum maupun di mata agama, karena sudah memfitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pokoknya ya memang begitulah, untuk melawan gerombolan ya odeh fitnah memang harus gitu ya, harus seperti ini, harus gencar. Mereka saja tidak pernah menyerah untuk menyerang, masa kita harus menyerah dengan fitnah mereka? Lah ya enggak lah. Nah saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.